Bab 168. Yang bahagia dan yang merana. Radit sedang fokus pada laptopnya saat Alina datang ke ruangan kerjanya dan duduk manis di pangkuannya. Radit pun akhirnya menutup laptopnya dan menatap kepada Alina. "Kenapa belum tidur, Tanya Radit sambil memundurkan kursinya agar Alina memiliki ruang yang cukup di pangkuannya. "Tidak bisa tidur kalau tidak dipeluk kamu," jawab Alina manja sambil "Pengen dipeluk saja atau pengen yang lain juga?" Tanya Radit menggoda. "Terserah kamu saja," bisik Alina manja membuat Radit tertawa. "Malam ini Raja tidur sama siapa? Sama Arkan atau sama Papa?" Tanya Radit sambil membereskan berkas yang menumpuk di mejanya. "Sama Arkan. Habis main pias ketiduran dia. Kalau nggak ketiduran pasti ingin tidur sama Papa," jawab Alina sambil terkikik. "Iya, susah sekali membuat Raja lepas dari Papa. Kadang aku suka gak enak sama mereka karena mereka kan pengantin baru, jadi pasti lagi getol-getolnya. Kalau Raja tidur sama mereka pasti mereka tidak akan bisa bebas," kata Radit. "Ya mau gimana lagi, untungnya Mama juga ngerti kalau Raja itu lengket banget sama Papa," kata Alina. Radit sudah selesai merapikan mejanya dan kemudian ia menggendong Alina kembali ke kamarnya dan membaringkan di atas ranjang. Gaun tidur Alina tersingkap di
Di saat yang sama dan di tempat yang berbeda, Rihanna sedang menangis terseduh sambil memeluk gulingnya. Rihanna baru saja melihat foto-foto kebersamaannya dengan Wisnu dan Chelsea saat hubungan mereka belum terbongkar oleh Chelsea. Tahun kemarin Rihanna masih ikut merayakan hari ulang tahun Chelsea yang ke-16 di sebuah restoran. Saat itu Amanda sudah menjalani perawatan di Singapura dan benih-benih cinta baru tumbuh di hati Wisnu dan Rihanna. Di foto itu Chelsea terlihat begitu manja kepada Rihanna. Tetapi semua itu kini tinggal kenangan dan Rihanna baru saja menghapus semua foto-foto Wisnu dan Chelsea dari galeri HP-nya hingga tidak ada satupun yang tersisa. Bab 168. Menghindar lebih baik. Setelah seharian kemarin menghabiskan waktu berdua bersama papanya dan diakhiri dengan tidur dalam pelukannya, keesokannya Wisnu mendapati sikap Chelsea yang sedikit berubah. Anak gadisnya itu terlihat berwajah muram saat mereka bertemu untuk sarapan pagi sebelum Chelsea berangkat sekolah dan Wisnu berangkat ke kampus. Papa sudah transfer uang ke rekening, kamu takutnya Ksmunsu traktir teman-teman kamu, kata Wisnu. Padahal tidak usah. Pah, aku juga punya uang simpanan, jawab Chelsea. Uang kamu ditabung saja, takutnya kamu ingin membeli sesuatu, kata Wisnu. Iya, Pah. Makasih, jawab Chelsea. Selesai sarapan Chelsea langsung pergi sekolah dengan diantarkan oleh Wisnu, sekalian Wisnu juga pergi ke kampus. Papa hari ini sedang sibuk jadi tidak bisa jemput kamu. Kalau kamu mau traktir teman-teman kamu perginya pakai taksi online saja ya, pesan Wisnu saat mereka sudah sampai di sekolah Chelsea. Iya, Pah, jawab Chelsea kemudian mencium tangan Wisnu sebelum turun dari mobil. Wisnu masih berada di sana menunggu Chelsea masuk ke gedung sekolahnya. Setelah Chelsea menghilang bersama para siswa yang masuk melalui gerbang utama, barulah Wisnu pergi dari sana. Hari itu di kelasnya Chelsea terlihat tidak fokus. Beberapa kali ia ditegur oleh guru karena kedapatan sedang melamun. Jujur, cerita papanya semalam tentang Rihanna cukup mengganggu pikiran gadis itu. Apakah selama ini ia sudah salah menilai Rihanna? Tidak bisa dipungkiri jika ia dan Rihanna sempat sangat dekat. Mereka sangat kompak dan Chelsea dapat merasakan ketulusan Rihanna saat bersamanya. Terkadang Chelsea juga sering merindukan kebersamaan mereka seperti saat mereka masih dekat sebelum ia mengetahui hubungan antara Rihanna dengan papanya. Chelsea yang sedang tidak fokus belajar merasa lega karena hari itu mereka pulang dengan cepat. Semua siswa dipulangkan lebih awal karena sekolah mereka akan digunakan untuk acara kegiatan guru. Teman-teman Chelsea yang tahu jika kemarin adalah hari ulang tahun Chelsea pun langsung menodongkannya dan meminta ditraktir makan. Akhirnya Chelsea pun mengajak 3 teman terdekatnya untuk makan di sebuah restoran Jepang. Kebetulan papanya sudah mentransfer uang yang cukup untuk makan di sana. Sesuai pesan dari Wisnu, Chelsea dan teman-temannya pergi dengan taksi online. Mereka tiba di sana pada saat jam makan siang dan di sana sudah banyak pengunjung dan mereka nyaris tidak mendapatkan meja. Beruntung akhirnya mereka mendapatkan satu meja kosong yang berada di pojokan. Saat Chelsea dan teman-temannya baru duduk, ia baru menyadari jika ternyata di meja yang berada tidak jauh darinya ada Rihanna yang sedang makan berdua dengan seorang pria. Saat tatapan mereka bertemu, Chelsea sempat terpaku sebelum memberikan senyum tipis ke arah Rihanna, namun Rihanna tidak melihatnya karena sedang asik berbicara dengan teman prianya. Chelsea menunduk ketika menyadari jika Rihanna begitu cuek kepadanya. Chelsea, itu kan Jakangnis papa lu? Udah ganti gebetan lagi dia. Sebelumnya dia jalan sama Brondong ganteng dan sekarang dia jalan sama Om ganteng, bisik teman Chelsea yang ternyata masih ingat kepada Rihanna yang saat itu sedang bersama Arkan. Cowok yang dulu itu ternyata masih kerabatnya. Kalau Om ganteng itu gue nggak tahu siapa, jawab Chelsea. Lu gak niat ngambil foto mereka dan ngadu ke papa lu? Tanya teman Chelsea yang lain. Gak ah, takut salah orang lagi, jawab Chelsea. Saran gue gak usah ngadu biar papa lu cepat move on dari cewek itu. Bukannya mereka sudah putus, kata teman Chelsea yang lain. Iya, dia sudah janji buat ninggalin kehidupan kami, jawab Chelsea sambil mulai menikmati hidangan setelah pesanan mereka datang. Rihanna yang sudah selesai makan pun bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Chelsea sempat kembali mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Rihanna, namun Rihanna terlihat cuek meskipun mereka sempat beradu pandang. Chelsea menatap ke arah Rihanna yang pergi sambil memeluk lengan Om gantengnya. Melihat Rihanna terlihat mesra bersama pria lain tak urung membuat hati Chelsea panas.
Bagaimana seandainya jika papanya melihatnya? Hati papanya pasti akan merasa hancur karena Chelsea tahu pasti jika papanya masih sangat mencintai Rihanna dan tidak mau berpisah dengan wanita itu. Chelsea terus menatap ke arah Rihanna jika saja teman-temannya tidak menegurnya. Meskipun sedang bersama teman-temannya, nyatanya pikiran Chelsea sedang kacau entah kemana, namun Chelsea berusaha menyembunyikannya agar tidak mengecewakan teman-temannya. Selesai makan, Chelsea memutuskan untuk langsung pulang dan menolak ajakan teman-temannya untuk nongkrong dulu. Sorry ya guys. Gue hari ini ada janji sama Papa J3 bisa nongkrong bareng kalian. Bye. Chelsea melambaikan tangannya saat taksi online pesanannya datang. Dari restoran Jepang tempat ia dan teman-temannya makan. Chelsea tidak pulang ke rumah. Chelsea malah mampir ke kampus tempat papanya mengajar dan menunggu papanya di ruangannya karena saat ia datang ternyata Wisnu sedang mengajar. Chelsea duduk di meja kerja Wisnu dan menopang dagunya dengan kedua tangannya saat matanya menatap foto dirinya dengan Wisnu dan Amanda di sebuah wahana permainan di Singapura. Di foto itu, Chelsea masih terlihat imut dan Amanda juga masih sehat walafiat. Di meja kerja Wisnu itu, Chelsea tidak menemukan foto Rihanna, tetapi Chelsea menemukan foto Rihanna di dalam laci meja kerja papanya. Chelsea menatap foto Rihanna yang sedang mengikuti kegiatan pengenalan kampus saat baru masuk di sana. Rihanna terlihat lucu dan tanpa sadar Chelsea jadi tertawa sendiri. Chelsea buru-buru menyimpan foto Rihanna kembali ke dalam laci saat pintu ruangan kerja Wisnu terbuka dan Wisnu pun muncul. Hei, ada tamu agung rupanya di ruangan kerja papa. Sapa Wisnu sambil tersenyum hangat. Tidak biasanya Chelsea mau mampir ke kampus tempatnya mengajar. Ini benar-benar kejutan. Sedang suntuk di rumah, makanya mampir, kata Chelsea. Jeti traktir teman-temannya? Tanya Wisnu sambil duduk di kursi. Jeti, ini baru pulang, jawab Chelsea. Wisnu melihat jam tangannya. Kamu tidak bolos kan? Seharusnya jam segini kamu masih di sekolah, kata Wisnu sambil menatap tajam ke arah Chelsea. Tidak, Pak, tadi kami dipulangkan cepat karena sekolahnya akan dipakai untuk acara kegiatan guru, jawab Chelsea. Wisnu masih menatap tajam ke arah Chelsea seolah tidak percaya dan Chelsea buru-buru memeluk perut Wisnu. Papa harus percaya sama aku karena mulai hari ini aku janji akan jadi anak yang baik, kata Chelsea. Baiklah, Papa percaya sama kamu. Wisnu memeluk tubuh Chelsea dengan hangat. Wisnu masih memeluk tubuh Chelsea. Papa masih ada kelas. Kamu mau pulang duluan atau pulang dengan Papa? Kalau mau pulang dengan Papa berarti kamu harus menunggu, tanya Wisnu. Aku mau menunggu saja karena aku ingin pulang bareng sama Papa, jawab Chelsea manja. Baiklah, kalau begitu kamu harus tunggu di sini selama 2 jam. Atau kamu bisa pergi ke kantin, kata Wisnu sambil bersiap untuk mengajar di kelas berikutnya. Iya, Pak, jawab Chelsea. Setelah Wisnu pergi, Chelsea tidak pergi ke kantin karena perutnya masih kenyang. Chelsea memilih tiduran di ruang kerja papanya dan akhirnya gadis itu benar-benar tertidur dengan kepala menelungkup di atas meja kerja Wisnu. Saat Wisnu membangunkannya 2 jam kemudian dan mengajaknya pulang, Chelsea sama sekali tidak mengadu mengenai pertemuannya dengan Rihanna tadi. Penting bagi Chelsea untuk menjaga perasaan papanya agar tidak terluka karena sadar tidak sadar itu semua adalah buah dari perlakuan buruk Chelsea kepada Rihanna selama ini. Jika saja Chelsea tidak bersikap buruk kepada Rihanna, tentu Rihanna tidak akan meninggalkan papanya dan membuatnya patah hati. Chelsea sadar jika ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas berakhirnya hubungan papanya dengan Rihanna. Sayang, kenapa hari ini Papa sering lihat kamu melamun? Kata Wisnu sambil melirik ke arah Chelsea saat mendapati putrinya itu sedang melamun. Aku masih mengantuk, Pak, jawab Chelsea berbohong. Padahal tadi itu kamu tidak usah menunggu Papa segala, kata Wisnu. Tidak apa-apa, aku yang mau dan buktinya aku tidak rewel, jawab Chelsea sambil tertawa dan Wisnu pun ikut tertawa.